Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang ada di Indonesia, Saudi, dimanapun berada. Gimana kabarnya, pada sehat? Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang TKW kaburan yang nikah sama orang luar. Gimana menurut Akang Alman, gimana? Kalau saya sih, kalau nggak punya identitas, saya nggak di setiap negara. Kalau misalkan orang asing nikah sesama orang asing, Iya betul. khususnya apalagi di Saudi Arabia, negara mayoritas Muslim, itu dilarang. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kan dianjurkan kan nikah siri. Jadi gini, bukan nikahnya yang bukan berarti ngelarang orang untuk nikah, tapi di situ tuh ada aturannya. Ya jelas aturan, benar. Suatu contoh, misalkan Jaya tuh anggaplah orang Bangladesh, Siap. nikah sama orang Indonesia. Udah mah identitasnya udah nggak jelas, orang nggak resmi, terus nikah, udah melawan arus lah. Kalau misalkan dikaruniai anak, anaknya itu perempuan, nah itu yang kasihan Gitu. Kalau misalkan punya anak laki-laki, ya mending ikut ibunya juga, Ikut bapaknya, ikut ibunya. ikut ibunya juga mending. Kan kebanyakan kalau punya anak ikutnya ikut ibunya kalau di sini. Oh gitu. Kalau misalkan punya anak laki-laki masih mending bisa dibawa. Tapi menurut saya nih, maaf ya, kalau saya setuju aja sih. Intinya begini, daripada zina yang nggak karuan, zina itu maksudnya jadi jabla, jadi apa gitu ya, kemana-mana nggak karu-karuan. Menurut saya lebih baik satu orang sama orang luar juga nggak masalah, yang penting mau tanggung jawab, Kang. Kalau menurut saya, Kalau kita melihat dari persepsi zina, nah yang penting tanggung jawab itu begini, contohnya dia itu punya tempat, jangan sampai terlantar, udah punya suami sama orang luar, tidur di mana-mana. ya, Jangan. ya. Kalau nikah yang bener lah, walaupun tanpa identitas resmi dari pihak perwakilan kita, intinya dari KJRI. Ya. Intinya ya, yang nikah di sini sama Ustadz, bilang Tapi ke orang jarang tua, sih. ya misalkan kalau bagi saya. Jadi gini, Jai, Hmm. kalau kita langsung to the point sama daripada zina, udah jelas di sini tuh pemerintah udah melarang nikah sesama orang luar tanpa identitas yang jelas. Kita sebagai manusia harus taat hukum dong, Ya, bener nggak? benar. Betul. Kasiannya, kalau saya sih dampaknya yang saya pikirkan bukan nikahnya. Kalau nikah udah sah di mata agama, tapi dampaknya itu, Jai. Kalau misalkan punya anak perempuan, nggak mungkin dong anak laki-laki dibawa sama bapaknya dan nggak bakalan bisa dibawa karena nggak punya identitas. Dibawa ke negara aja dia. Kalau misalkan punya anak perempuan nikah di bawah tangan di luar negeri, akhirnya kan yang satu misalkan bapaknya ketangkep sama polisi imigrasi, otomatis ibunya sama anaknya harus pulang ke Indonesia. Di saat gede itu anaknya mau nikah gimana? Kalau misalkan Biarin lah itu. nah itu lu kan singkatnya. Kalau prinsip saya makanya ngedukung. Kalau prinsip saya ya, ini kan prinsip orang kan lain-lain, bener nggak? Kalau prinsip saya sendiri ke situ saya itu larinya, Kang. Daripada jadi jabla tidur di mana, yang malam ini di sini, malam besok di sana. Lebih baik satu orang walaupun sama orang luar tapi tanggung jawab. Nah makanya pulang kerja ke rumah, berangkat mau kerja dari rumah itu pulang ke situ gitu. Makanya saya itu show off. Jadi tidak ada tanda kutip ya. Jadi intinya nggak setuju sama sekali. Nggak setuju sama sekalinya karena saya berbicara berdasarkan hukum, Jai. Hukum negara. Maksudnya jangan sampai masa depan anak tercoreng gara-gara status nikah yang nggak jelas di luar negeri. Dan harus diingat, kita itu ke luar negeri itu punya komitmen
ingin merubah nasib. Iya, pokoknya kenapa di sini goyang-goyang dan tergoda sama Bangladesh? Tapi kebanyakan saya dengar Kang katanya daripada nikah sama orang Indonesia lebih baik sama orang Bengali. Makanya kan saya sarankan kalau mau nikah mending sama orang Indonesia aja. Ya. Kasarnya orang Indonesia tuh masih ada harapan lah. Paling tidak 5% lah untuk dicari. Karena sama-sama orang Indonesia. Pertanggungjawaban. Maksudnya dicari nyampe ke ini gitu. Dicari pertanggungjawaban kalau ada apa-apa. Saya ini sama Jaya satu profesi, cuman saya udah pensiun jadi supir taksi. Jaya masih intinya begini, purnawirawan gitu. Purnawirawan. Iya. Kalau saya masih jadi... Saya itu nggak setujunya gini. Ya itu tadi yang saya alasannya. Iya, nah, kalau saya setuju, alasannya itu, saya itu daripada enggak karuan. Jai. Kalau saya sih setuju juga kalau misalkan kita menghindar dari zina. Tapi memikirkan dampaknya. Emang kalau memikirkan dampak ke situ, cuman kalau di pikiran saya aja ya pikiran sepintas aja. Iya. Lebih baik kawin walaupun sama orang luar, yang penting tanggung jawab, intinya ke situ aja. Kan banyak orang itu malam ini tidur di sini, besok tidur di sana, di mana-mana, kan itu nggak jelas. Kalau pokoknya satu orang, gini aja guys, kalau misalkan kalian punya saran dari saya, kalau misalkan kalian kerja ke luar negeri, harus kuat iman, kuat mental, kuat segala-galanya. Kalau misalkan ada masalah sama majikan, itu jangan langsung loncat kabur kemana-mana. Kalau bisa datang aja ke polisi. Nah, biasanya awal dari kehancuran itu minggat dari rumah majikan. Emang. Bener nggak? Emang dari rumah majikan pergi udah nggak karu-karuan. Nah, memang nggak semuanya bos. Enggak. Iya. Jadi karena nilai statistik rusak susu sebelangga tuh di situ. Makanya sekarang itu udah nggak zamannya lagi ada TKW mau diperkosa Bangladesh. Kalau saya sekarang nggak percaya bro. Iya. Hah? Iya enggak. Iya, malah maaf nih ya, bukan mau ngejelekin TKW, tapi saya ini bekas supir taksi. Banyak faktanya, ya itu tadi Jaya kan secara tidak langsung ngasih jalan buat saya ngomong ke situ. Jadi jablay, nginep ke sana, nginep ke sini. Nah, Jaya aja udah ngomong secara tidak langsung, cuman saya show off orangnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, makanya lebih baik punya suami walaupun sama orang luar nggak masalah. Lebih baik nggak nikah sama sekali. Ya kan kebutuhan. Kalau misalkan Allah udah nitipkan rezeki anak, kebutuhan psikologi kita kan harus. Tapi apa tujuannya nikah sama orang Bengali? Kok sampai dibela harus? Ya gitu, bukan guys. masalah ngebela, intinya saya itu takutnya. Kalau nggak punya tempat, takutnya gitu. Menclek di sini, besoknya di sana gitu. Kalau punya tempat, yang penting tanggung jawab lah. Bela, nggak masalah lah mau kawin sama orang mana, silahkan itu hak-haknya dia. Nggak masalah. Ya, betul, kalau betul. Prinsip saya, daripada jadi jablay, menclek di sana, menclek, yang penting sama orang luar juga penuh tanggung jawab. Tanggung jawab itu begini, kita mau kerja berangkat dari situ, pulang kerja dia nerima. Jangan ini mau kerja berangkat dari situ, pulangnya dia nggak nerima. Nah, jangan. Jadi enak, punya satu tujuan. Gitu, intinya ke situ tanggung jawabnya. Kalau soal uang, resiko. Dia mau ngasih, itu sih terserah hak kalian masing-masing lah. Mungkin sebelumnya juga udah sepakat. Ya enggak? Mau ngasih jatah sebulan berapa atau seminggu berapa, itu hak-haknya dia. Intinya, yang penting punya tempat tinggal. Lakinya tanggung jawab. Gitu aja. Jadi hanya karena ingin punya saya pernah dengar ya dari TKW ya, nikah sama orang Bengali itu satu dikasih rumah kontrakan, ya kan? Ya kontrakan juga bukan besar, mungkin kontrakan kamar supir. Iya dikasih makan, tapi kalau jatah sebagai haknya istri itu dia nggak ngasih, nggak ngasih, cuma ngasih makan doang. Makan sama kontrakan itu. Gitu ditanggung jawabnya tempat tinggal lah berarti ya. Jadi pada intinya memang udahlah, daripada kita main-main, mending fokus aja kerja. Bila perlu jangan pulang dari majikan. Ya, tapi kan nggak semua orang dong fokus dengan kerjaan. Apalagi kalau udah jadi kaburan. Ada yang ngajak ke sini, ada yang ngajak ke sini. Jai. Gitu.
memang untuk menuju menjadi orang sukses itu emang susah, berat. Nah, kalau misalkan kalian udah nggak kuat, misalkan pisah jauh dari suami, kadang nih yang saya miris, Jai. Di Indonesianya punya suami, di sininya nikah sama Bangladesh. Nah, itu dengar. Cuman kan kalau menurut saya mah ya prinsip saya nih ya, itu sih terserah hak-hak kalian. Saya dalam hukum Islam tidak ada istilah itu terserah. Emang cuman kan saya orangnya kebijaksananya gede. Nggak bisa aja. Islam itu kalau misalkan ada orang berbuat kayak gitu terus kita tahu, itu kita tuh wajib ngasih saran. Itu kan prinsip di situ ya. Prinsip situ kan. Sekarang nih tapi kalau prinsip saya, iya, nggak masalah itu hak-haknya dia, yang penting nggak merugikan ke saya aja, gitu aja. Kalau saya justru nggak merugikan saya, hak-haknya dia mau pesan kemarin. Sekarang gini, pinggir kamar kamu tuh ada yang zina. Nggak ada lah, sekarang udah jauh. Misalkan iya dibiarin nggak? Ya dibiarin lah, kalau saya mah hak-haknya dia lah. Soalnya apa, daripada diomong nanti malah kita debat. Justru ini masukan ke buat kamu juga. Bukan berarti saya so agamis. Tapi kan kita memang diajarkan untuk harus seperti itu. Bijaksana itu harus pada tempatnya, Jai. Kalau misalkan ada orang melakukan zina terus kita ngebiarin, itu berapa rumah itu ke belakang ke depan? Ya, saya tahu 40 rumah. 40 rumah ke belakang, itu. Ke depan itu kebagian katanya. Kebagian. Terus kamu mau masuk dalam bagian 40 rumah ya, itu? Kalau ke situ yang nggak mau sih. Cuman kalau saya kan begini ya prinsipnya, daripada debat sesama bangsa, kalau saya bukan ngajak debat. Enggak, soalnya kalau dikasih saran orang itu kadang nggak terima, Kang. Nah, justru. Iya, kadang malah ngotot. Nih, Jai, kan saya tadi ngomong, silahkan kamu bilangin kamu kalau mau zina, jangan di sini, ke padang pasir sekalian. Oh gitu. Iya, jangan dibiarkan. Soalnya saya bukan sekali dua kali, emang saya juga ya suka naksi ya. Terus terang aja saya juga suka naksi. Sering nganterin dari kamar ini, cuman kalau mending kerja. Nih, motonya TKI. Berangkat dari rumah dengan sejuta harapan. Harapan benar emang. Pulang dengan sejuta harapan keberhasilan, bawa uang. Pulang dengan sejuta keberhasilan. Ya, cuman kan di sini kan kebutuhan banyak. Maaf kata. Banyak tenaga kerja dari Hong Kong, dari Taiwan, banyak yang terbuka. Tapi pulang jarang yang bawa anak. Tapi kenapa TKW dari Indonesia, dari Saudi semuanya pakai hijab, tapi pulang banyak yang bawa anak tanpa bapak dan hidungnya gede-gede, mancung-mancung. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus punya karakter bangsa Indonesia, tetap harus memegang nama baik negara. Kalau kita menjadi orang murahan, ya di Indonesia, misalkan kita melayani hidung belang, PSK lah ya. Iya, kalau bahasa kita PSK. Itu kalau sini sarmut lah. Iya. Kalau di sini kita menjadi PSK, misalkan ya, bukan enggak menyebut perorangan, saya enggak. Yang tercoreng itu nama baik negara loh, nama negara Indonesia loh. Saya sering diginiin sama Bangladesh, Indonesia Homsin Real, yang artinya perempuan Indonesia 50 real. Gua hajar di tempat tuh Bangladeshnya. Nah, kalau sampai ke kamu ngomong gitu mau gimana? Ya kalau ngomong secara begitu mah ya emang bikin marah kita sih, karena kita warga Indonesia. Karena apa? Karena ada. Cuman makanya saya sarankan, yang saya bela itu bukan sarmut. Makanya saya sarankan, daripada jadi jablay, mencela di sini, mencelo di sini, lebih baik kawin walaupun sama orang luar, yang penting perjanjian dari awal sepakat. Boleh saya nikah sama kamu, yang penting kamu bener nggak mau tanggung jawab, saya mau disediain tempat pulang, mau dikasih resiko sehari-hari. Nah harus begitu. Kalau sama orang yang kayak begitu, nah, berarti saya siap mendukung. Kalau perempuan hanya sebatas minta resiko, berarti dia nggak mau kerja pada intinya. Kalau ya kan, misalkan orang pemalas, udah jangan kerja ke luar negeri, diam aja di Indonesia. Kebanyakan kan begitu. Nah, justru itu bibit berwitnya itu dari orang malas ingin nikah sama orang luar dengan iming-iming kamu dijamin hidupnya. Padahal
sama orang Bangladesh, Pakistan, gajinya berapa? Bener nggak? Sama-sama pendatang. Pada intinya guys ya, video ini bukan menjelekan perempuan Indonesia. Justru saya di sini sebagai tenaga kerja laki-laki yang ambil hikmahnya gitu. Iya, sering ada di luar, sering menyaksikan lah, kayak di parkiran. Saya aja kalau misuar nih misalkan ke pasar, kadang suka ada yang ngomong begitu, emang sih. Jadi video ini ambil positifnya aja. Kritik dan saran silahkan komentar di bawah. Kalau kalian suka sama video ini silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah guys. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar channelnya Aiwan nambah berkembang. Saya Alman Mulyana undur diri. Dan saya Jaya Mata Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.